Di sini saya dari IKIP Siliwangi ingin menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran selama pandemi ini. Yang saya tahu bahwa Ibu memiliki 2 anak, yaitu kelas 3 SD ya Bu ya, dan juga kelas 6 SD. Selama pembelajaran online atau daring ini di masa pandemi, metode pembelajaran seperti apa yang dipakai Ibu untuk menemani putra dan putrinya? Metode yang dipakai yaitu pendekatan dan pendampingan terhadap anak gitu. Itu kan dikasih oleh gurunya online, terus saya membimbingnya gitu. Jadi guru selama masa pandemi ini hanya memberikan tugas, lalu Ibu sebagai orang tuanya mendampinginya. Iya. Kalau boleh tahu, selama masa pandemi ini memang hanya diberikan tugas saja oleh guru atau ada metode lain biasanya dari sekolah? Mungkin dengan ke sekolah atau bagaimana? Kalau dulu ya ke sekolah 1 minggu 1 kali, terus gurunya terus datang ke rumah. Tapi kalau sekarang semester 1, jadi anaknya yang belajar di tiap-tiap kelompok, gurunya nggak datang. Jadi guru secara lepas aja gitu? Iya, tapi melalui online gitu. Iya. Tapi guru sendiri tetap memeriksa hasil tugasnya? Memeriksa hasil tugasnya, dikirim melalui Japri gitu. Berarti tetap yang menggunakan media WhatsApp berarti ya Ibu ya? Iya. Dari Ibu sendiri ada kesulitan dalam menggunakan media sosial atau teknologi yang dipakai untuk membantu sekolah? Banyak kesulitan kan, kadang-kadang anak tidak mengerti, nanya ya pada saya, terus sayanya kurang mengerti, jadi suka banyak membuka Google gitu ya. Berarti harus sering-sering membuka Google. Kalau boleh ditanyakan, berarti hambatannya selama masa pandemi ini, pembelajaran masa pandemi ini apa? Hambatannya itu karena sulitnya belajar ya, tidak mengerti, jadi membuka Google. Jadi hambatannya itu terbentur pada kuota. Berarti kalau tidak punya kuota jadi nggak bisa belajar otomatis. Sepertinya pemerintah dulu kan memberikan kuota, itu ada bantuan kuota. Apakah di sini semuanya merata mendapatkan kuota bantuan itu? Semuanya merata kalau di SD. Berarti dapat ya Bu ya? Iya. Berarti hambatan itu bisa udah ada solusinya seperti itu ya? Tapi semester ini 1 sekarang nggak ada gitu. Berarti udah mulai berhenti dari kelas 3 ini, mulai dari semester 1 berhenti dari kelas 3 dan kelas 6. Selain itu hambatannya, selain kuota apa lagi Bu? Anak kurang semangat ya, karena belajarnya monoton ya, melihat Google atau online itu, jadi anak itu kurang bersemangat. Kurang bersemangat ya. Berarti selain ada kuota, banyak bermain gitu. Iya. Karena mungkin kalau biasa di sekolah ada ini ya, mata pelajaran, ada jeda sebentar, belajar lagi, seperti itu ya Bu. Sedangkan kalau di rumah terus tapi nggak sampai siang gitu. Jadi dipercepat gitu. Kalau boleh tahu, Pak, maksimal anak belajar bersama Ibu itu berapa jam atau berapa menit? Paling sampai jam berapa tuh? Jam 10-an lah udah beres tugas dari sekolah. Jam 10 udah beres tugas sekolah, berarti dari pagi sampai jam 10 itu udah batas. Jam 7 sampai jam 10 udah beres. Iya. Lalu kalau dari anaknya sendiri, keluhan apa yang sering diutarakan atau apa yang terlihat gitu? Ya itu anaknya karena nggak dijelaskan sama guru, jadi kurang mengerti gitu. Kurang mengerti, jadi anak juga bingung ya Bu, bingung pelajarannya. Tadi kan disebutkan bahwa yang kelas 3 SD itu ini ya Ibu ya, belajar sendiri di rumah, individual. Itu karena itu kan bukunya ada, jadi di rumah masing-masing. Kalau kelas 6 bukunya kurang, jadi per kelompok belajarnya. Jadi memakai metode kelompok belajar. Tapi kelompok belajar, gurunya datang ke tempat kelompok belajar atau enggak datang, jadi melalui online gitu. Cuman pengerjaannya bersama-sama. Iya, bersama-sama berkelompok. Berarti yang membedakan hanya karena jumlah buku, jadi ada yang. Jadi kalau jumlah bukunya ada, kemungkinan di rumahnya masing-masing, karena ini jumlah bukunya kurang, jadi di rumah di kelompok-kelompok gitu. Berarti kalau pendampingan Ibu terhadap anak Ibu yang kelas 3 ini kan secara langsung mendampingi mengerjakan tugas.
kalau mendampingi di anak yang kelas 6 ini apa mereka Kalau anak tugasnya? yang kelas 6 itu paling ibunya, yang ibu di kelompok kelas 6-nya paling. Oh, Kalau bisa anaknya kadang-kadang WA nanyain gitu. oh iya, berarti tetap ya mendampingi tapi mungkin Iya, secara melalui secara WA gitu. Oke, baik Ibu. Kalau di semua yang kita bicarakan hari ini berarti pasti Ibu lebih memilih untuk pembelajaran secara langsung ya Iya, daripada belajaran secara langsung di sekolah biasa. Karena anak kalau belajar secara langsung itu merasa rame gitu, kumpul sama teman-temannya semuanya gitu. Gurunya langsung menjelaskan, jadi mengerti langsung gitu. Dinilai langsung oleh gurunya. Jadi semangat untuk anak-anak. Jadi ada motivasi gitu Iya, ya Bu ya. ada motivasi. Baik Ibu, perkenalkan saya Fatimah Zahro dari IKIP Siliwangi. Kebetulan di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran selama pandemi bersama anak Ibu ya. Tadi anak Ibu Dimas ya? Iya, Kelas berapa sekarang? sekarang kelas 2 Bu. Oh, kelas 2. Nah, pertama saya ingin menanyakan bagaimana sih metode pembelajaran yang dipakai Ibu dalam mendampingi putra Ibu selama masa pandemi ini? Ya mungkin metode yang pasti digunakan salah satunya otomatis pendekatan terlebih dahulu. Karena khususnya anak saya tersebut jadi susah mau tidak mau untuk diajak belajar Oh, iya. tersebut. Pasti ya, namanya juga anak kelas SD masih kayak mood, nggak mood gitu ya. Ya, seperti itu. Paling biasanya kalau kurang mood kayak gitu, apa sih gitu kiat-kiat yang biasanya Ibu lakuin biar mau ngerjain tugasnya gitu? Ya, terus aja dihayu-hayu, diajak gitu, atau bahkan nanti dilaporin ke gurunya. Oh ya. Nanti anak saya langsung mood gitu, langsung Ya sih biasanya kayak gitu ya. Tapi Aku selama pandemi ini berarti gurunya biasanya ngasih metode pembelajaran dengan cara apa? ya mungkin untuk metode pembelajaran itu menurut saya kurang gitu ya. Jadi cuma ada grup, terus di grup tersebut guru tersebut memotokkan materi pembelajaran yang sekarang harus dipelajari oleh anak tersebut gitu. Jadi kan sementara untuk selebihnya itu terserah orang tua. Oh berarti nggak ada pembahasan, contohnya nggak ada dijelasin dulu nih materinya tuh, jadi cuman ini bagian ini tugasnya aja gitu. Nggak ada. Oh jadi tugas yang harusnya dilakuin sang guru malahan diserahin semuanya, dilimpahkan Iya, ke betul. orang tua gitu ya. Jadi seakan orang tua harus bisa semuanya Oh gitu. iya, iya benar. Jadi oh iya, iya. Oh, berarti belum pernah ada tatap muka gitu. Pernah ada tatap muka, cuman 1 minggu sekali. Oh itu ke sekolah. Di sekolah. Tapi kalau dengan tatap muka seperti itu, apakah tetap ada tugas kalau ke rumah gitu? Ada, cuman ke sekolah juga sama saja kayaknya. Oh, Nggak sama. terlalu dijelasin. Oh iya iya. Iya. Jadi cukup tatap muka saja. Oh. Nggak gimana ya, nggak ada yang wow gitu. Oh, jadi cuma tatap muka aja. Justru waktu itu nggak dimanfaatin sama gurunya buat ngejelasin gitu. Oh iya. Lalu kalau untuk hambatannya sendiri selama pembelajaran pandemi ini, selama pembelajaran online di masa pandemi ini seperti apa Bu? Hambatan itu bisa bertemu dengan banyak teman yang lain juga. Berarti kalau keluhan apa gitu biasanya dia kan apa gitu, kalau anak-anak kan biasanya ngeluhin kayak merasa capek atau apa, keluhan-keluhan yang kayak gitu yang biasanya dia ungkapin gitu. Enggak juga sih, Oh berarti happy aja ya. happy aja, cuman keluhannya satu, jadi nggak mau gitu, jadi malas ngerjain tugas. Oh, nggak mau aja gitu ngerjain tugas. Dari pihak sekolah gitu suka ngadain apa ya, kayak evaluasi gitu, kalau nggak sama ibu-ibunya nanya ke wali muridnya gitu, anak-anaknya gimana di sekolah, di rumah gitu. Enggak ada Ibu. Oh Kalau nggak di sini ada ya, berarti dari jadi kurang, dari pihak gurunya juga jadi kurang gitu untuk sosialisasi ke orang tua. Jadi bahkan kalau orang tuanya yang memang sudah tua ataupun orang tuanya yang memang kurang bisa ke media sosial gitu, itu sangat itu sekali apa namanya, sangat membebani kayaknya. oh iya iya, berarti
Jadi kesimpulannya ya kita harus apa ya, anak-anak harus disupport lagi ya semangatnya. Terus kalau bisa sih guru dari sekolah juga sering-sering mengunjungi anak-anak Betul didiknya sekali. gitu ya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Ibu, perkenalkan saya Patibatu Zaro dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang masa pembelajaran di masa pandemi ini. Kalau boleh saya tahu, selama masa pandemi ini bagaimana Ibu mendampingi anak-anak putra-putri Ibu selama pembelajaran? Melihat gimana cara belajarnya dan mendampingi seperti melihat apa itu yang dikasih pelajaran sama ibu gurunya. Oh, berarti ibu guru tidak datang secara langsung ya? Iya. Cuman memberikan lewat Online. lewat WhatsApp. Berarti medianya selama ini cuma WhatsApp aja? Iya. Medianya WhatsApp. Kemudian kalau dari ibu kan punya dua ya, kelas Iya. 3 SD dan juga kelas 6 SD. Iya. Kalau yang kelas 3 SD tadi saya udah wawancara sebelumnya, kalau itu sistemnya tugasnya sendiri-sendiri. Iya, BDR kayak gitu. Karena punya bukunya satu. Iya. Sedangkan yang kelas 6 Kelas ini 6 bukunya kurang, jadi per kelompok. per kelompok, tapi guru tidak datang. Tidak datang. Berarti sama aja ya, belajar sendiri. Iya. Lalu kalau ada hambatan-hambatannya dari pembelajaran online ini, Ya, anak-anak kurang memahami gitu dalam pelajaran. ya, Terus ke masalah apa itu kuota. Jadi harus apalagi sekarang gitu, kuota nggak dikasih sama oh iya, pemerintah. Iya, betul-betul. Juga hambatannya selain kuota ada yang lain lagi. Banyak sih. Ada kadang anak-anak kan jarang kumpul semuanya Oh, gitu. jadi nggak kumpul Iya. semua. Jadi anak-anak teh kelompok belajar tapi nggak kumpul semua. Enggak. Gitu. Oh, ada yang absen. Nggak ada yang gitu ya. aktif gitu. Oh, Harus ditanyain sama keluarganya dulu gitu. oh, jadi kan di sini ya kelompok belajarnya Iya. ada anak-anak yang nggak hadir, tapi justru bukan orang tuanya yang bilang gitu Iya. anaknya nggak hadir, tapi kita sendiri kita yang harus sendiri, mencari iya. gitu ya. Oh, Soalnya itu ibu hambatan. gurunya nanyain gitu, maaf, tolong gitu, anak ini nggak suka belajar, jadi nggak ada nilai katanya. Berarti gitu. jadi malah dibebankan ke Yang punya rumah yang gitu. punya rumah yang malah Iya. menjadi kelompok belajarnya Iya. ya. Tapi tindakan dari ibu gurunya sendiri cuman kayak gitu aja. Iya, kasih cuma tahu. minta tolong gitu. Tolong si A tanyain ke orang tuanya gimana. Berarti kalau untuk harapannya, maksudnya pengennya dari sekolah itu ada tindakan apa gitu untuk memperbaiki pembelajaran selama pandemi? Kalau bisa sih sekolah bisa seperti dulu ya, kayak ke sekolah atau seminggu sekali kayak gitu, gak apa-apa lah gitu. Atau di jadwal gitu sepertinya. Kalau apa itu sejam sehari gak apa-apa gitu kalau anak-anak Oh, iya. masuk sekolah. Paling kalau tidak bisa ke sekolah paling gurunya. Iya, Kan yang kalau di orang lain tuh ada jarunjung. iya iya. Jadi guru tuh datengin ke Datang. kelompok-kelompok Iya, belajar. kalau bisa kayak gitu. Hmm. Pernah di sini juga kayak gitu. Tapi kan sekarang katanya pandemi lagi lagi naik, jadi nggak jadi lagi gitu. Tapi kan gurunya maksudnya bukan orang-orang jauh kan? Iya, Masih padahal dalam lingkungan kita. Berarti harusnya bisa diusahakan ya. iya Pak. iya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan semoga dapat rekomendasi-rekomendasi dan ada solusi dari sekolah. Nanti ada wawancara juga ke sekolah. Amin. Ya. Baik, dengan berakhirnya KKN siklus pertama ini, di mana saya telah melakukan identifikasi kepada 3 keluarga, observasi dan wawancara langsung kepada mereka.
dan juga partisipasi dengan cara pendampingan saat mendampingi orang tua dalam melakukan pembelajaran selama pandemi. Saya menyimpulkan bahwa pembelajaran daring selama pandemi di Desa Sakambang ini masih dinilai belum efektif oleh orang tua sendiri, karena perubahan yang cepat dan tiba-tiba ini membuat orang tua maupun guru harus cepat berubah juga dengan keadaan ini, dan dinilai kedua belah pihak belum siap untuk berubah dengan kemampuan-kemampuan yang menjadi hambatannya, sehingga saya merekomendasikan untuk baik keluarga, orang tua ataupun guru melakukan evaluasi dan juga melakukan diskusi untuk pembelajaran yang lebih baik untuk putra-putrinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.